in progress. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa pada kesempatan sore hari ini. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Supaya lebih lancar jaringannya, tadi saya susah masuk. Saya matikan video saya. Oke. Kemarin kita sudah masuk ke permasalahan mengenai koordinatnya. Jadi kemarin terakhir itu koordinat silindris atau koordinat tabung, kemudian ada koordinat bola. Kalau koordinat bola, maka dia koordinat itu adalah R, theta, dan Pi. R jari-jari, theta bergerak dari sumbu X, kemudian Pi-nya adalah bergerak ke arah sumbu Z. Sehingga untuk R itu dari 0, yang ini, 0 lebih kecil dari R lebih kecil daripada tak hingga. Jadi posisi jari-jarinya itu dari 0 sampai tak hingga. Seterusnya. Kemudian untuk Pi dari 0 sampai ke Pi atau 180 derajat. Jadi dari sini Pi itu sejauh untuk Pi itu adalah dari bawah ya, dari bawah ke atas. Sorry, untuk Pi itu berbentuk lingkaran, tadi memang betul ya, dari sumbu X berputar ke arah kiri, dari sini ke sini. Sumbu Pi, kemudian sumbu theta, ini theta ya, dari bawah ini menuju ke arah Z. Kemudian vektor satuannya yang berupa koordinat ortogonal dengan arah seperti gambar yang warna
biru ini. Ini bentuk koordinatnya, jadi kita lihat ini ya. Kita besarkan sedikit biar lebih jelas. Nah, ini dia. Jadi cara membuatnya itu R-nya ke arah sini. R-nya ke sini. Kemudian P-nya ke sini. Baru theta-nya dari sumbu ini. Sehingga dapatlah titik tersebut di sini. Merupakan jadi A R, A P, A theta. Vektor A pada koordinat ini dapat ditulis seperti ini. AR, vektor A ini di vektor A. AR, A kecil R, ada tanda vektornya. Kemudian ditambah AP, A kecil P, kemudian A theta, A kecil theta tambah AP, A kecil P. Berikut ini adalah persamaan untuk mengkonversikan dari koordinat bola kepada koordinat kartesian. Kemarin sudah kita bahas ya. Nah, seperti ini untuk mencari R ini, kemudian untuk mencari theta-nya, mencari P-nya. Jadi kalau dari ini dari bola, ini bola ke kartesian. Jadi itu bola ke kartesian. Kali ini dari sebaliknya. Dari kartesian menjadi bola. Kemudian kita lihat bahwa elemen diferensial pada koordinat tabung, koordinat bola, dapat diperlihatkan seperti ini. Jadi ini masuk kita ke pembahasan mengenai diferensialnya. Nah ini penting nanti di sini. Yang akan dilanjutkan adalah permasalahan vektor itu seperti ini. Nah, diferensial atau displacement DL. Jadi untuk displacement pada satuan panjang DL itu kan. Maka rumusnya adalah DL untuk vektor satuan panjang L sama dengan DR pada arah AR ditambah R kali D theta pada arah theta tambah R sin
theta kali dp kali a theta. Ini rumus untuk diferensial daripada garis L. Kita besarin sedikit ya. Tadi putus-putus terus ini jadi. Nah, jadi yang dimaksud dengan DL ini untuk P-nya tadi ya. P, jadi dP itu sebesar ini. Kemudian R kali d theta, kita lihat mana d theta. D theta, oh sini, d theta. Kemudian ada yang pertama itu adalah DRA, DR itu adalah ini, DR. Nah, jadi dalam satu elemen yang kecil ini atau disebut DL ini itu merupakan penjumlahan dari beberapa komponen vektor, yaitu d theta, kemudian dr dan dp. Jadi ini elemennya. Kalau Anda ingin tahu, nah ini dia elemennya. Volumenya itu karena dia bukan berbentuk titik lagi, maka dia berbentuk volume. Berbentuk kepingan-kepingan. Jadi koordinatnya itu sudah menjadi seperti ini. Kemudian diferensialkan untuk diferensial surface area atau DS, permukaan daripada elemen yang ini tadi. Nah, elemen itu ds itu adalah r kuadrat kali sin theta d theta dp arah ar. Kemudian ds adalah r sin theta, ini tandanya titik, ini tandanya garis, ini tandanya garis. R sin theta dr dp a theta, kemudian ds lagi dr kali d theta a pi. Nah, jadi ini ada ini yang untuk komponen ar-nya, a theta-nya dan ini a pi-nya. Jadi setiap permukaan itu ada komponen ar, a theta dan a pi-nya. Kemudian diferensial volumenya dv sama dengan r kuadrat sin theta dr d theta dp. Jadi kalau Anda ingin tahu komponennya itu bentuknya seperti apa, jadi ini yang permukaan yang ini, kemudian ini permukaan yang a theta, ini permukaan ar, ini a theta dan ini a pi. Jadi kalau kita lihat permukaan itu kalau a theta itu ar itu arahnya kemari, seperti itu lengkungannya. Kalau dp dia arahnya kemari. Kalau d theta arahnya, sorry, ini a theta arahnya ke sini. Nah, jadi ada bentuk tiga bentuk daripada komponen
vektor pada koordinat bola setelah didiferensialkan. Kalau tadi koordinat bola yang pertama kita jelaskan itu masih berupa titik. Sekarang ini sudah berupa volume. Sekarang kita masuk transformasi koordinatnya, transformasi matrik, yaitu Kartesian menjadi koordinat silinder. Ini matriknya ya, matrik yang harus Anda ketahui. Yaitu ada komponen A rho, A theta, dan AZ. Ini untuk koordinat tabung. Ini koordinat Kartesian. Maka untuk mencari koordinat tabung daripada koordinat Kartesian yaitu adalah cos pi kali cos pi sin pi 0, kemudian min sin pi cos pi 0, 0, 0, 1, baru dikalikan AX, AY, dan AZ. AX ini artinya yang komponen X-nya. AY itu yang komponen Y. AZ adalah komponen Z. Kemudian ini kalau dibalik, tadi dari silindris menjadi Kartesian. Jadi yang ini Kartesiannya, yang ini silindernya atau silindris. Atau tabung tadi ya. Ini caranya, vektornya ada cos pi min sin pi 0, sin pi cos pi 0, 0, 0, 1. Dengan koordinat tabungnya A rho, A pi, dan AZ. Ini koordinatnya. Jadi kalau dari koordinat titiknya sama di sini, bisa berupa ini, bisa juga berupa ini. Titiknya tetap sama, cuma dia ada cara menyatakannya itu dengan koordinat silinder atau koordinat Kartesian. Kalau koordinat Kartesian itu yang ini X, Y, dan Z. Baru kalau kita mau menyatakan dengan koordinat tabung, kita buat ini rho sin theta, rho cos pi, kemudian baru Z. Kalau ini transformasi dari Kartesian ke bola. Ini Kartesian. Sini bola. Ini bola. Ini Kartesian. Koordinat P-nya ini, cara menyatakannya seperti ini. Nah, dan ini. Kemudian ada operasi delta. Nah, ini operasi yang baru yang harus kita ketahui ya. Yaitu del operator.
Ini nanti akan sangat sering diketemukan pada materi-materi pembahasan berikutnya, makanya kita harus pahami. Del operator. Del adalah sebuah operator diferensial vektor. Nah, jadi kalau dituliskan simbol del berarti vektor tersebut didiferensialkan. Operator del akan digunakan dalam mendiferensialkan, mengoperasikan dengan secara diferensial terhadap materi-materi atau dalam teori medan. Jadi banyak sekali menggunakan diferensial ini. Karena kan di teori medan itu kan kita membahas medan itu kan tidak rata. Tidak rata. Kalau kita ketahui bahwa misalnya suatu muatan, dia mempengaruhi muatan yang lain, pada setiap jarak itu akan berbeda. Misalnya ada muatan di sini, dia akan berbeda pengaruhnya, misalnya F-nya, antara F yang ke sini. Ada terjadi perbedaan. Makanya karena ketidakrataan tersebut tidak sama antara titik 1 ini dengan titik 2 ini, maka dia harus menggunakan operator diferensial atau del. Sekarang kita lihat ya persamaan dari operator diferensial tersebut dalam sistem koordinatnya. Nah, kita lihat del itu adalah, ini kita baca del ya. Del adalah delta per dx dari AX, kemudian delta per dy dari AY, kemudian delta per dz dari AZ untuk koordinat XYZ ya. Dan untuk koordinat tabung, ini delta per d rho A rho tambah delta per rho kali dp AP tambah delta per dz dari AZ. Koordinat tabung ya. Kemudian ini koordinat bola. Untuk koordinat bola, delnya, diferensialnya adalah delta per dr dari AR, kemudian 1 per R delta per D theta A theta tambah 1 per R sin theta delta per dP A theta API. Kemudian gradien daripada sebuah skalar, ada gradien, jadi operator gradien. Ini operator del, ada operator gradien. Gradien dari medan skalar, nah, kita udah tahu kemarin kan perbedaan antara skalar dengan vektor. Untuk medan skalar atau V, simbolnya gradien itu V. Medan skalar itu simbolnya V adalah sebuah vektor yang merepresentasikan atau yang menyatakan besar dan arah dari
nilai luasan maksimum terhadap kenaikan daripada medan skalar tadi atau kenaikan dari V ini. Atau dinyatakan dengan, tadi kita tahu ya, del ya, operasi del. Del atau gradien tadi. Del V sama dengan del V per dx dari AX. Kemudian del V per dy dari AY. Del V per dz kali AZ untuk koordinat X, Y, Z. Untuk membantu memvisualisasikan atau memperlihatkan konsep ini, kita ambil contoh sebuah garis datar yang besarnya merupakan bagian dari medan skalar. Jadi ada dasar daripada gradien sebuah vektor skalar, sebuah medan skalar itu, pertama besar daripada gradiennya sama dengan maksimum, nilai maksimum dari perubahan medan atau V per satuan jarak. Ini kemudian berikutnya adalah titik gradien dalam arah Oke, kita lanjutkan. Maaf, tadi terputus. Yang kedua tadi ya, masih yang kedua, titik gradien dalam arah nilai maksimum dari perubahan medan skalar. V ya, medan skalar. Kita ingat terus simbol V itu adalah medan skalar. Yang ketiga, gradien pada beberapa titik adalah tegak lurus terhadap konstanta permukaan daripada medan skalar tadi yang melewati titik tersebut. Nah, kita ulang ya. Gradien pada beberapa titik adalah tegak lurus terhadap permukaan medan skalar yang melewati titik tersebut. Jadi ada permukaan medan yang melewati sebuah titik, dia berikutnya nomor 4. Proyeksi daripada gradien dalam arah vektor satuan A adalah del V kali vektor satuan A. Dan ini dikenal atau disebut dengan dan disebut sebagai arah derivatif daripada medan skalar V sepanjang A.
Ini merupakan besaran atau besar laju perubahan medan skalar pada arah A. Jika vektor A merupakan gradien dari V, medan skalar, kemudian V